Maka saya ijazahkan yang hadir, sholawatlah setiap hari 313. Katakan sallallahu ala sayyidina, sallallahu ala habibina, atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca 313. Insyaallah jika kita tidak termasuk pejuang akhir zaman, semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Inilah jumlah para nabi, itulah jumlah ahlul badr, itu juga jumlah nanti yang membersamai al-imam al-mahdi. Jika kita bukan bagian mereka, semoga kita terhubung dengan 313. Amin ya rabbal. Tengok itu sama kita, tengok itu pelan-pelan sama kita. Masih suka buat dosa, masih senang sama dosa, masih tidak peduli kalau itu berdosa. Masihkah kita anggap biasa saja walaupun itu perbuatan dosa? Maka siapa yang sudah mulai menjaga dirinya dan dia selalu waspada, kalau ini dosa pasti dia tinggalkan, kalau ini dosa pasti dia jauhi. Dia mengerti kalau perbuatan ini adalah perbuatan dosa, lalu dia tinggalkan, maka itu satu pertanda bahwa dosa-dosa yang pernah ada pada dirinya sudah diampuni oleh Allah. Begitu cara kita mengetahui apakah Allah selama ini mengabulkan untuk kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau belum, malah tidak diberitahu bahwa ini dosa, bahwa ini salah, lalu dibuat saja, dilakukan saja, itu bukan dosa yang ada diampuni oleh Allah. Justru yang ada itu masih ditambah-tambahi, masih semakin bertambah. Jangankan yang ada diampuni, yang berikutnya terpelihara dan terjaga, justru yang ada itu semakin menumpuk-numpuk, semakin menumpuk-numpuk, semakin menumpuk-numpuk. Maka itu bersedihlah kalau kita ini termasuk orang yang belum ngerti ini dosa atau tidak. Sampai begitu, ya bahasa kita lah ya, ini bahasa kita tapi sampai sebegitu bodohnya tidak kenal dengan dosa. Sampai sebegitu dungunya tidak tahu kalau itu perbuatan dosa. Wah, ini udah tingkat parah betul ini. Tidak tahu dia. Padahal mengetahui perbuatan itu dosa saja belum tentu membuat orang bisa mencegah dirinya dari perbuatan dosa, apalagi kalau tidak tahu. Maka dari itu pertanyaan tadi sudah kita jawab. Apakah kita bisa mengetahui kalau dosa kita itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah? Maka bisa, yaitu ketika kita sudah menjaga diri kita, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan dosa, bahkan kita cermat sekali ini dosa atau tidak. Kalau dosa segera kita tinggalkan, kalau ini dosa kita jauhi, walaupun dia mungkin ya bagi kita itu sangat-sangat menarik, sangat menggiurkan, sangat-sangat menggoda, tapi kita sudah tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Awas ya, ini agak halus nih. Supaya apa? Supaya kita jangan capek saja nanti asal duduk antara dua sujud Rabbil Firli, asal duduk antara dua sujud Rabbil Firli, lalu tersentak, iya tadi baru bikin dosa lagi, iya tadi pagi baru buat dosa lagi, kemarin baru bikin dosa lagi, kok kayaknya aku ini nggak tahu kalau itu perbuatan dosa. Nah, itu jangan-jangan sudah tertutup ya pintu hati sehingga tidak mengenali mana perbuatan dosa atau tidak. Nah, oleh karena itu kita minta sungguh-sungguh ketika Rabbil Firli, ampuni hamba ya Allah, dengan ukuran-ukuran yang tadi bisa kita ukur, ukuran-ukuran yang bisa kita ukur. Kapan saatnya kita ini sudah diampuni oleh Allah dan kapan kalanya kita ini sudah terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa itu dari Allah. Walaupun tidak nampak orang lain, tapi kita sudah bisa mengenalinya. Ini dosa.
pun orang tidak tahu, orang tidak akan melihat. Nah, tapi sudah tumbuh di dalam hatinya. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, sehingga dosa yang dia jaga bukan lagi dosa dari pandangan manusia, tapi dia sudah berhati-hati bahkan terhadap dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun manusia tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, warhamni, minta rahmat, minta sayang kepada Allah. Ini juga sebetulnya bisa diketahui. Ada tanda-tandanya, di antaranya pernah saya sampaikan itu hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjadi moto yang saya lihat di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Itu begitu dibuka covernya, kulitnya, langsung hadis itu tercantum di situ, bahwa dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu disayangi oleh Allah, maka kata Nabi, yufaqihu fiddin, Allah akan buat dia mengerti tentang agama. Maka ini salah satu kita jadikan ukuran barometer. Ketika kita diberikan oleh Allah pemahaman dalam beragama, itu Allah sudah sayang sama kita. Walaupun bisa jadi kita miskin, walaupun bisa jadi kita tidak terpelajar, walaupun kita bisa jadi tidak sarjana, walaupun kita bisa jadi tidak dianggap orang pintar, tapi tentang agama kita mengerti. Kalau itu ada, itu pertanda Allah sayang sama dia. Berarti apa? Bisa kita ukur. Bisa kita ukur nih. Kita tentang ini ngerti dah? Oh, udah ngerti dah. Kita tentang ini sudah paham belum? Oh, sudah paham kalau tentang ini dah. Nah, makanya beruntung orang yang selalu berada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Majelis ini tempat dia meraih kasih sayang Allah dengan ukuran semakin bertambah faqihnya, pahamnya tentang agama, itu berarti semakin tambah sayang Allah sama dia. Walaupun rumahnya belum jadi rumah pribadi, walaupun rumahnya katakan masih pindah-pindah, tapi dia mengerti tentang seluk-beluk agama, terutama hukum-hukum agama. Itu tandanya Allah sayang sama dia. Orang yang kayak gini jangan kecil hati kalau miskin. Orang yang kayak gini jangan kecil hati walaupun hidupnya susah. Tapi justru berbahagialah karena tanda-tanda sayang Allah itu ada sama dia. Mengerti dia. Itu tidak boleh. Mengerti dia itu jangan. Mengerti dia itu pantang. Mengerti dia itu haram. Mengerti dia itu dilarang. Itu tanda sayang Allah sama dia. Kalau dia tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak tahu, sehingga semua sama saja, rata sama dia. Dia kerjakan yang harusnya dia tinggalkan yang harus dia dikerjakan. Bersedihlah. Kenapa? Allah berarti membiarkannya tidak faqih dalam agama. Maka kata Nabi kita dalam hadis itu, salah satu tanda Allah sayang sama seorang hambanya adalah yufaqihu fiddin. Allah akan buat si hamba itu mengerti tentang agama. Nah, kita ukur mari pelan-pelan nih. Warhamni, 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 ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna. Setiap subuh dia berteriak, ya arhamar rahimin, irhamna. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, irhamna, sayangi kami ya Allah, sayangi hamba. Kalau tanda-tanda itu tadi tetap juga malas belajar agama, tetap juga malas ke majelis taklim, berarti yang dia minta itu belum dikabulkan oleh Allah. Allah masih biarkan dia bodoh, Allah masih biarkan dia malas belajar.
tahiyyat, menghormati, memuliakan masjid. Dia ngerti, jangan duduk dulu. Kalau sudah duduk batal syarat tahiyatul masjidnya. Ngerti, itu tanda Allah sayang sama dia. Tapi kalau dibuatnya mau masuk-masuklah, mau duduk-duduklah, mau lari-larilah, mau apa-apalah, tak ngerti, tak paham, tak tahu, awas. Jangan-jangan Allah tidak sayang sama dia, belum sayang sama dia. Maka dari itu, ini yang kita minta ini. Terus ukur tanda-tanda sayang Allah itu sama kita. Ya, walaupun tadi saya katakan kaya bukan tanda sayang Allah. Jangan-jangan kayanya itu istidraj. Ya, jangan-jangan itu istidraj. Allah hanya ingin membuat dia semakin selak. Justru hanya ingin membuat dia semakin lupa diri. Jangan mengukur itu, mengukur orang dengan itu, apalagi kepada diri kita sendiri. Kita susah, kita anggap Allah tidak sayang. Nanti ada orang yang senang, lalu kita anggap dia itu sayang. Agama kita ini bukan agama dunia, tapi agama kita ini agama dunia dan akhirat. Kita dengar ada agama itu sama mereka agama dunia. Kejar dunia sehebat-hebatnya. Kalau uangmu sudah banyak, kau akan jadi orang terkemuka. Tidak peduli uangmu banyak karena kau jadi bos judi, tidak peduli karena engkau menjadi bos narkoba, tidak peduli karena engkau menjadi bos pencuri, tidak peduli karena engkau raja korupsi. Mereka tidak peduli karena agamanya ngajarkan kayak gitu. Dunia kejar, kita tidak. Bagi mereka hidup itu dari Tuhan, tapi kematian itu dari setan. Maka kalau ada orang yang hidupnya cengap-cengap, kata mereka itu dekat dengan setan. Sama kita tidak. Bisa jadi yang kaya itu justru istidraj. Justru yang mendapatkan tambahan pangkat-pangkat jabatan itu jangan-jangan itu istidraj, bukan tanda sayang. Nah, maka di antara tanda sayang itu tadi itu Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, oleh karena itu ini yang kita minta, yang kedua, minta disayangi oleh Allah. Benar-benar minta, serius minta, sungguh-sungguh, jangan main-main. Ini hidup mati kita ya. Ini hitam putih sama kita.